Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Kelas 4A, B, C, dan D. Alhamdulillah liburan telah selesai dan kita menyambut semester baru dengan semangat yang baru. Ya. Nah, untuk kelas 4 kalian akan mulai belajar IPS dengan judul Keberagaman Ras dan Suku Bangsa. Apa sih tujuannya kita belajar tentang keberagaman ras dan suku bangsa? Nah, supaya kita memahami, mengetahui, dan bisa mengamalkan atau kita bisa juga menghargai atas keberagaman ras dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi biar kita bisa hidup lebih rukun gitu ya. Kita masuk saja langsung ke pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Indonesia memiliki banyak sekali ras, suku bangsa, dan budaya. Setiap orang yang tinggal di Indonesia memiliki ras yang berbeda-beda pula. Ras berhubungan dengan ciri fisik atau ciri tubuh. Oleh karena itu, mengapa orang yang tinggal di suatu pulau, di suatu tempat, di suatu negara itu biasanya akan berbeda rasnya dengan orang yang tinggal di daerah, di tempat, di negara, di pulau yang lain. Gitu ya. Nah, sebenarnya kata ras itu berasal dari bahasa Latin yang artinya asal. Nah, secara umum kita bisa sebutkan bahwa ras itu adalah pengelompokan orang-orang di bumi berdasarkan karakteristik fisik umum yang mereka miliki. Kalau misalkan kalian lihat orang-orang kalau kalian perhatikan dengan seksama biasanya akan terlihat perbedaan kan, apalagi kalau orangnya memiliki ciri khas yang mencolok, misalnya keturunan Tionghoa tuh wajahnya biasanya agak sipit, warna kulitnya putih gitu kan, tidak terlalu tinggi dan sebagainya. Nah, untuk itu coba kita bahas satu persatu keberagaman ras di Indonesia. Nah, berikut ini Ibu akan jelaskan ciri dan persebaran keberagaman ras di Indonesia. Nah, pertama Ibu akan jelaskan tentang Malayan Mongoloid. Nah, ras Malayan Mongoloid ini sebenarnya dominan ada di Indonesia. Jadi berasal dari Indonesia. Meskipun enggak semuanya Indonesia, tapi salah satunya adalah Malayan Mongoloid ini. Nah, ras Malayan Mongoloid ini dapat kita kenali dengan beberapa ciri fisiknya. Ya, seperti misalnya kulitnya sawo matang, kuning agak sawo matang gitu kan. Terus mukanya yang agak bulat biasanya. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, biasanya ukurannya sedang. Nah, lalu kemudian ras ini terbagi menjadi dua, yaitu ada Proto Melayu dan Deutero Melayu. Jenis ras ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nah, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan hingga Sulawesi. Nah, kebayang ya, berarti jumlah persebaran Malayan Mongoloid di Indonesia itu sangat banyak. Nah, kalau kita lihat dari ciri-cirinya, nih kan ada foto nih ya. Nah, di sini ada foto artis ya, Ibu juga lupa namanya. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini kalian juga sudah tahu. Nah, kalau yang seperti ini juga. Nah, ini kan dari Batak ya. Ini ada Batak ya. Lalu ini adat Jawa. Kalau adat Batak itu kan dari Sumatera. Lihat, di sini ada dibilang kalau Malayan Mongol itu berasal dari Sumatera. Terus ada di sini ada adat Jawa. Ya, ada di Jawa. Kemudian ini dia juga termasuk orang Jawa. Nah, dia ada di Pulau Jawa juga asalnya gitu. Ya. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Jadi kalau kalian lihat orang yang kulitnya sawo matang gitu kan, tingginya enggak terlalu tinggi, ya kayak kita. Nah, berarti itu termasuk ras Malayan Mongoloid. Gitu ya. Yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah melanosoid.
Nah, ras melanosoid ini juga sering juga kan kalian temukan ya, di Jakarta juga banyak tuh kan. Nah, ras melanosoid ini kebanyakan tersebar di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur. Nah, ras ini memiliki ciri fisik yang identik berkarakteristik kulit yang berwarna gelap, warnanya hitam, mukanya oval, dan badannya biasanya tinggi-tinggi gitu. Nah, kalau kalian ketemu sama seseorang yang seperti ini, bisa kalian tebak nih, mungkin dia dari ras melanosoid ya. Selanjutnya, nah kemudian di sini ada ras Kaukasoid. Nah, kalau ras Kaukasoid ini memiliki ciri seperti kulit putih atau kuning, badannya biasanya tinggi, wajahnya berbentuk hati atau oval. Nah, ras ini umumnya adalah termasuk orang-orang India, Indian, terus Timur Tengah, ada orang-orang Australia, Eropa, dan Amerika yang dia datang ke Indonesia. Jadi sebenarnya bukan ras asli dari Indonesia, tapi mereka sudah tinggal di Indonesia atau dia mungkin menikah dengan orang Indonesia atau banyak berbaur dengan Indonesia. Nah, sehingga mereka menjadi warga negara Indonesia. Nah, salah satunya nih kita bisa lihat nih, ini Cinta Laura. Ada yang pernah lihat? Nah, dia mungkin dia tidak murni Caucasian, tapi ada ras Caucasian di dalamnya, antara ibu dan ayahnya gitu ya. Jadi intinya memang ras Kaukasoid ini sebenarnya aslinya bukan dari Indonesia, tapi biasanya mereka berasal dari negara atau tempat yang berbeda gitu, di misalkan negara Amerika, Eropa, Australia gitu, di negara bagian barat gitu ya, dan juga daerah-daerah Timur Tengah, misalkan kayak Turki, Arab Saudi, Yaman, dan sebagainya. Lalu ada dari negara India, tapi India pun juga nggak asli Kaukasoid ya, sebagian gitu. Kenapa sih kita ada campuran, ada juga Kaukasiannya di Indonesia ya? Itu bisa terjadi karena waktu zaman kita dulu Belanda itu kan banyak orang-orang penjajahan Belanda ya, mereka banyak menikahi orang-orang Indonesia, akhirnya tercampur lah, jadi ras kita semakin banyak di Indonesia gitu ya. Selanjutnya ada Asiatic Mongoloid. Kalau Asiatic Mongoloid ini biasanya adalah ras yang dia berasal dari keturunan Tionghoa, dari Korea, Jepang, dan dia tersebar di Indonesia. Apakah asli dari Indonesia? Tidak. Jadi mereka pindah nih, ceritanya kayak hijrah gitu ya, dari negara mereka ke negara kita, terus dia berbaur dengan negara kita, dan mereka mendapatkan warga negara Indonesia juga. Nah, makanya kalian nggak heran nih ketika kalian melihat ada warga Indonesia yang wajahnya mirip-mirip Tionghoa, berarti dia termasuk ras Asiatic Mongoloid. Nah, ini contohnya seperti Agnes Monica. Ini siapa nih? Ini Ahok, ini Agnes Monica gitu ya. Ini ada yang tahu nggak? Ini Kenta ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, masyarakat Indonesia itu sangat beragam. Ada kelompok masyarakat Toraja, ada yang Batak, ada Jawa, Dayak, Madura, dan lain-lain. Nah, kita nih memiliki ras dan budaya sendiri-sendiri. Nah, mereka atau kita gitu ya, juga mempunyai kelebihannya sendiri-sendiri. Kelebihan ras dan budaya masyarakat dapat dijadikan sebagai suatu yang bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Nah, sebenarnya kalau di buku kalian itu hanya dijelaskan secara kasar, maksudnya secara kasar saja gitu ya, nggak terlalu mendalam tentang ciri khas, ciri ras dan suku budaya. Nah, di sini ibu hanya ingin berbagi ilmu kepada kalian untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya, sebagai dasarnya saja. Nanti insya Allah setelah ini nanti kalian mungkin di SMP atau SMA atau mungkin nanti kelas 6 nanti kalian juga akan belajar tentang ras ini. Jadi ibu berikan dasar-dasarnya saja dulu gitu ya, karena sebenarnya ras di dunia itu sangat banyak, di Indonesia juga sangat banyak gitu. Jadi memang banyak ragamnya, dan memang
tidak masalah kalau dipelajarin gitu kan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan berikan tugas. Tugasnya gampang-gampang kok. Ini permulaan ya. Nah, tugas hari ini kalian cukup menjawab 3 pertanyaan dari Bu Nindi. Yang pertama, kalian jawab ya, apakah ada keberagaman di masyarakat sekitar tempat tinggalmu? Jelaskan ya. Jadi, kalau ada jelaskan, pasti ada. Nah, apa saja itu jelaskan. Ya, kemudian apa manfaat mempelajari keberagaman ras dan suku bangsa di Indonesia? Apa sih kamu gunanya belajar ras kayak tadi tuh, dasar-dasar jenis-jenis ras gitu? Untuk apa gitu kan? Lalu kemudian, nah ini kalian bisa mengidentifikasi, mengecek diri kalian sendiri ya. Nah, jadi berdasarkan jenis-jenis ras yang ada di Indonesia yang tadi Ibu sampaikan, menurut kamu nih, kamu itu masuk atau berasal dari kira-kira ya jenis ras yang mana nih? Coba tebak sendiri gitu. Terus kalau kamu sudah tahu kamu masuk ras yang mana, kenapa kamu bisa menyebutkan kalau kamu termasuk golongan ras tersebut? Nah, kamu sebutin tuh alasannya. Misalnya, 1, karena saya warna kulitnya begini. Kedua, saya warna kelopak mata emang ada ya, warna rambutnya, tinggi badannya, kulitnya, apapun itu yang mirip-mirip menjurus atau mengarah ke ras tersebut, sebutkan saja. Oke. Nah, jawaban-jawaban kalian itu kalian ketikkan saja di kolom komentar pribadi di postingan yang Ibu posting ya. Nah, jadi Bu nanti gampang tinggal buka Google Classroom dan Ibu cek jawaban kalian. Oke, semangat ya, semester 2 harus semangatnya lebih. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.